Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini. Selamat datang ke channel Rizky Pindo. Pengertian: senam lantai merupakan salah satu cabang dari olahraga senam. Sesuai dengan namanya, senam ini dilakukan di atas lantai. Kebanyakan gerakan dalam senam lantai membutuhkan matras sebagai alat bantu yang berfungsi untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan saat melakukan gerakan-gerakan yang hampir semuanya bersentuhan dengan lantai. Di dalam pertandingan resmi, senam lantai dilakukan di atas lantai berukuran 12x12. Organisasi Senam Indonesia menginduk pada Persatuan Senam Indonesia atau Persani. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama Persani atas inisiatif dari para tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani dan mempunyai keahlian pada cabang olahraga senam. Sejarah senam lantai. Sejarah senam berasal dari negeri Yunani, namun untuk senam lantai sendiri berawal dari negeri tirai bambu yaitu Cina. Sejak tahun 2700 sebelum Masehi, para biara-biara Cina kuno sudah mengenal bentuk-bentuk sederhana dari gerakan senam lantai. Ada yang mengatakan senam lantai juga berasal dari India. Salah satu teknik pengobatan yang banyak dihubungkan dengan gerakan senam lantai adalah yoga. Sejarah senam lantai juga bisa kita lihat pada piramida yang di Mesir. Banyak piramida-piramida Mesir yang menggambarkan menjelaskan tentang senam lantai. Berdasarkan fakta-fakta yang telah dijelaskan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa sejarah dari senam lantai tidak dimulai sejak abad 20, tetapi jauh sebelum itu para leluhur kita sudah mengenal gerakan-gerakan sederhana yang mirip dengan senam lantai di masa modern ini. Masuknya senam ke Indonesia. Senam mulai dikenal di Indonesia sekitar tahun 1912 pada masa penjajahan Belanda. Masuknya olahraga senam ini berbarengan dengan ditetapkannya pendidikan jasmani sebagai pelajaran wajib di sekolah. Senam yang pertama kali diperkenalkan pada waktu itu adalah senam versi Jerman. Sistem ini menekankan pada kemungkinan gerak-gerak yang kaya sebagai alat pendidikan. Masuknya Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 merupakan akhir dari olahraga senam. Jepang melarang semua bentuk senam di sekolah dan di lingkungan masyarakat dan menggantinya dengan Taiso. Taiso adalah sejenis senam pagi berbentuk kalestenik yang wajib dilakukan di sekolah-sekolah sebelum pelajaran dimulai dengan iringan radio yang disiarkan secara serentak. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963 dengan nama Persani, Persatuan Senam Indonesia, atas inisiatif tokoh-tokoh olahraga se-Indonesia yang menangani dan mempunyai keahlian pada cabang olahraga senam. Dengan ketua Persani pertama adalah R. Suhadi. Baru pada tahun 1964, Indonesia pertama kali mengikuti perlombaan senam lantai yang bertaraf internasional di Ganevo. 1. Games of the New Emerging Forces dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Negara yang berpartisipasi pada cabang senam tersebut adalah Cina, Rusia, Korea, Mesir, dan Indonesia. Adapun cabang senam yang dipertandingkan adalah senam artistik. Itulah sejarah awal perkembangan senam di Indonesia hingga sekarang. Dari peristiwa Ganevo, itulah senam artistik mulai dikenal luas di Indonesia. Sehingga pada tahun 1969, senam dipertandingkan untuk pertama kalinya di PON 7 di Surabaya. Jenis-jenis gerakan senam lantai. Banyak sekali variasi gerakan dalam senam lantai, dari yang tingkat kesulitannya rendah sampai yang butuh latihan bertahun-tahun untuk menguasainya. Berikut ini beberapa gerakan senam lantai yang biasa diajarkan di pendidikan jasmani, yaitu 1. Sikap kayang, 2. Sikap lilin, 3. Handstand, 4. Headstand, 5. Roll depan, 6. Roll belakang, 7. Meroda, 8. Salto, 9. Lompat harimau, 10. Lompat jongkok, dan 11. Lompat kangkang. Sikap kayang. Sikap kayang merupakan salah satu gerakan dari senam lantai dengan posisi kedua tangan serta kaki bertumpu pada matras dengan posisi tubuh yang terbalik, kemudian meregang dan juga panggul serta perut diangkat ke atas. Inilah manfaat dan tujuan dari kayang.
4. Unsur kelenturan. 5. Unsur keluasan. 6. Dan yang terakhir adalah unsur keseimbangan. Peraturan dalam senam lantai. Dalam pertandingan senam lantai, aturan yang berlaku sangatlah sederhana, yakni sang atlet tidak boleh keluar arena pertandingan sebelum penampilannya selesai. Dengan kata lain, performanya hanya dapat ditampilkan dan disahkan di dalam arena sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila ada bagian tubuh dari sang atlet, contoh kaki dan tangan, yang keluar sedikit saja dari arena, maka sang wasit akan memberikan bendera merah dan skor akan dikurangi. Tak hanya itu, skor juga akan berkurang jika sang atlet kurang atau tidak dapat melakukan gerakan tertentu di dalam koreografi gerakannya. Tak hanya itu saja, bahkan apabila sang atlet sedikit saja mengalami ketidakseimbangan, contoh sedikit oleng setelah melakukan rangkaian flip, maka hal itu akan dapat mengurangi nilai atau skornya dari semua aspek gerak yang dihadirkan sang atlet senam lantai dalam kompetisi. Nantinya sang juri akan memberi nilai ataupun skor. Atlet yang mendapatkan skor tertinggi ialah atlet yang berhak mendapatkan gelar juara atau menang. Matras yang digunakan dalam senam lantai adalah sebagai berikut. Matras ini fungsinya untuk melindungi para atlet dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pada waktu sang atlet terlempar hingga keluar arena, sewaktu melakukan gerakan akrobatik salto dengan beberapa kali flip atau putaran di udara. Lapangan untuk senam lantai sendiri adalah arena dengan permukaan datar yang terbuat dari bahan kayu dengan permukaan yang halus namun tidak licin dan memiliki ukuran 12 x 12 meter. Matras nantinya akan ditempatkan di sekeliling lapangan dengan lebar masing-masing 1 meter. Matras tersebut telah didesain sedemikian rupa sehingga permukaannya akan sangat datar dan seolah akan menyatu pada lapangan itu sendiri. Walaupun begitu, matras yang dipasang sebagai pengaman lapangan senam lantai juga tidak setebal serta seempuk matras untuk latihan senam lantai pada umumnya. Lantas bagaimana untuk matras yang digunakan untuk latihan? Berikut penjelasannya. Tujuan senam lantai. Menjadi juara ataupun memiliki tubuh yang atletis dan seksi tampaknya menjadi salah satu tujuan seseorang berlatih senam lantai. Namun ada hal lain yang juga menjadi tujuan dari senam lantai ini, yaitu rasa hidup yang hanya dapat diperoleh saat seorang atlet senam lantai sukses dalam melampaui batasan-batasan tubuhnya, seperti rasa takutnya, serta rasa tidak percaya bahwa tubuh mampu melakukan hal yang sangat berbahaya sekalipun. Pada umumnya, tujuan dari sang atlet senam lantai terus melakukan latihan ialah untuk menerus berusaha memperlebar jangkauan dari tubuhnya sendiri, sehingga ia tidak sanggup lagi melakukannya, atau tidak ada seorang pun dapat melakukan gerakan tubuh seperti yang telah ia capai. Manfaat senam lantai. Adapun beberapa manfaat senam lantai yang harus kalian ketahui selain untuk menjaga kesehatan, diantaranya adalah sebagai berikut. Kesehatan tubuh lebih terjaga, membentuk tubuh yang profesional, mengurangi berat badan, tubuh akan menjadi lentur, tinggi badan menjadi lebih bertambah, pertumbuhan tulang, sebagai detoksifikasi, meningkatkan kepercayaan diri, membantu merangsang sel pertumbuhan, melatih badan untuk bergerak lincah, melatih kesehatan jantung, memelihara kebugaran dan kesegaran tubuh. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Like, komen, dan share kalau kalian suka dengan video ini, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kalian masih mau dengar suara saya. Hehehe. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.